setiap orang pada dasarnya memang dari mulai dia jadi peju gitu ya. Itu kan sudah berkompetisi bener kan? Betul. Hadir kembali Dulur Mamang bersama kita di podcast Mamang. Orang sharing pengalaman lah gitu Ya, betul. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas, dari apa yang kita sampaikan nanti ada poin-poin atau hikmah yang bisa diambil untuk Dulur Mamang ya. Karena orang yakin setiap orang pada dasarnya memang dari mulai dia jadi peju gitu ya. Itu kan sudah berkompetisi bener kan? Betul. Sampai ke akhir hayat mah juga nanti bakal terus gitu. Jadi itu mah enggak sekodarullah gitu ya, sesuatu anu yang pasti akan dialami oleh semua orang. Cuman bagaimana mungkin kita menyikapi kompetisi tersebut gitu. Ngobrol di salah kira-kira di mana lawan? Di orang lah ya. Boleh. Mana pernah mengalami itu selain dalam opum gitu. Untuk menuju opum. Gitu. Pernah tentu orang mengalami beberapa kompetisi, tapi yang paling berkesan ya, paling berkesan dan menurut orang merasa kok orang tidak seberuntung orang lain gitu. Mana pernah ngerasa seperti itu? Pernah ngerasa seperti itu, pernah di fase itu, ya, dimana orang sebenarnya udah cerita ya di episode, gak tahu lah di episode berapa, Batuing, dimana orang ketika ikut di sebuah kompetisi ajang pencarian bukan news anchor adalah reporter, oke. Reporter di stasiun TV, itu lumayan gede. Stasiun TV-nya, grupnya Pak CT ya. Stasiun TV tersebut sedang mencari reporter untuk yang memang di lapangan ya. Karena biasanya bagi para newcomers atau reporter baru itu akan digembleng di lapangan dulu. Benar. Sebelum nanti naik di studio. Pun itu kalau beruntung ya, karena tahapannya lumayan cukup ketat. Gitu. Nah, di fase itu orang ikut tes ya. Tesnya pun ya seperti biasa lah ya, mulai dari tes tulis, psikotes sampai akhirnya orang berada di tes on cam dulu teh. Nah, sebelum orang on cam kita disuruh nyari bahan ke luar area tes. Itu di jalan apa sih itu tuh di Jakarta Selatan, Tendean, di jalan Tendean itu kita cari bahan apa yang harus kita laporkan di sekitaran jalan itu. Itu jangan sampai pulang ke Garut nyari bahan beritanya. Di sekitaran jalan itu, nah baru kita buat tuh skripnya, terus durasi juga itu harus kurang lebih jangan melebihi dari 5 menit. Kurang lebih ya. Boleh minimal di atas 1 menit, maksimal di bawah maksimal 5 menit. Itu dulu tuh nyari apa yang kita temui, apa yang kita lihat, apa yang kita ingin laporkan. Singkat cerita dapatlah orang bahan dan mungkin karena bahan orang terlalu kurang kuat mungkin ya, baik secara data ataupun secara faktual di lapangannya, orang hanya melaporkan kemacetan Pak. Padahal di Tendean tuh emang macet, gak perlu dilaporin gitu. Karena mungkin orang sudut pandangnya terlalu sempit. Karena di Garut jarang sekali tuh ya keadaan macet se-crowded itu di jalan Tendean. Bener, orang sore-sore masih ingat. Setelah break asar baru kita disuruh nyari bahan. Nah, orang melaporkan itu hanya melaporkan arus lalu lintas aja di jalan Tendean. Yang singkatnya ya udah, orang hanya melaporkan ini loh di jalan Tendean tuh lagi macet. Terus sekian kilometer gitu ya macetnya tuh. Terus orang pun ya sayangnya tidak mengambil responden atau tidak mewawancarai orang atau pengendara yang di situ, dan ini memang sempat disampaikan juga oleh Bang Vito Alvito Dinova. Beliau sangat detail sekali. Kenapa kamu tidak ambil responden gitu? Dan memang beliau juga yang mengatakan, lah Om emang di sini tiap hari macet Mas, katanya gitu. Kenapa Anda laporkan seperti itu gitu? Terlalu ringan katanya tuh lah ya. Memang dimulai dari hal terkecil, hal yang sederhana, tapi ini kayaknya orang Tendean tuh sering mengalami hal ini gitu. Akhirnya memang nanya bener, pada akhirnya domisili di mana. Akhirnya paham mungkin orang kampung. Di kampung Matara macet ya. Jadi ketika ngelihat kemacetan itu seolah-olah itu adalah
kejadian yang luar biasa gitu. Ya. Orang mah paling macet setahun sekali mang. Lebaran ya. Di penggolan. Penggolan. Nah yang akhirnya berujung orang tidak lolos ke tahap selanjutnya. Padahal itu tinggal 20 orang lebih lah kurang lebih. Yang nanti akan diambil 10 katanya atau apa 15 lah gitu. Dan orang salah satu orang yang gagal. Setelah dari kegagalan itu orang gak mau nyerah dong. Itu masih grupannya Pak Cete, ada buka ini lagi, ikut lagi, tes lagi, dan gagal lagi. Gitu. Dan sampai 3 stasiun televisi orang nyoba. Terakhir grupnya ini MNC Pak Haritano. Orang pernah di grup MNC sama on cam itu selalu aja orang ngejungkel gitu. Rungkat lah orang di on cam, tes on cam. Mungkin orang ya menyadari dari postur tubuh kurang oke di kamera, harus kameranya dinunduk. Kayak mau kamera ini si plankton. Harus nunduk kamera tuh. Mungkin ya. Dan yang lagi-lagi orang nggak tahu ya apakah orang tidak belajar dari sebelumnya. Lagi-lagi materi orang kurang kuat gitu katanya. Sehingga orang berpikir, kenapa sih orang tidak seberuntung orang lain dalam hal ini gitu. Padahal karir itu sangat orang idam-idamkan, impikan, sangat orang kejar gitu. Karena memang tidak sedikit juga berawal dari penyiar, terus jadi selebritis lokal kan. Itu dulu kan belum ada Instagram. Nah, sehingga impian orang ingin masuk di TV. Cuman susah Pak masuknya. Harus dibolongin dulu TV. Nah, 3 stasiun TV orang akhirnya rungkat dan sampai orang pernah di titik nyerah Pak. Emang bukan rezeki orang nih kayaknya di sini. Dan betul rezeki orang kok di pabrik, gak di media gitu. Nah selain itu juga orang ini nih gak tahu fun fact dalam hidup orang atau karena emang kurang orang tidak seberuntung orang lain. Tiap kali undian, apapun itu undian, tapi lain judinya. Kurang deh. Orang kadinya kapan itu? Enggak. Hati-hati. Enggak, aman. Maksudnya undian tuh misalkan kita beli produk ini bisa ngisi kupon 1. Katakanlah kopi dulu mungkin. Dulu. Terus orang di salah satu swalayan di Garut, orang kalau ada pembelian 50.000 dapat kupon belanja. Orang kan hampir 5 tuh ya dapat kupon tuh karena belanja bulanan kan lumayan. Gak dapat semuanya Pak. Terus masih di tempat swalayan yang sama orang baru ingat ada lomba foto. Lomba foto dengan caption terbaik akan mendapatkan hadiah dan voucher ya dulu tuh. Nah di SNK-nya syarat dan ketentuannya mereka menulis bahwa foto hanya untuk kebutuhan konten. Jadi yang mereka lihat adalah konten dari si narasinya tersebut. Caption lah tuh. Caption di Instagram. Jadi seberapa hebat atau seberapa kuat dia bisa mempromokan si swalayan tersebut. Supermarket lah ya. Karena orang jiwana tahu dong jiwa reporter kumaha gitu nya. Sedemikian rupa orang ngetik tetap gak beruntung Pak. Gak beruntung. Terus kan orang ada pemenangnya diumumin. Coba deh. Kasir. Bukan kasir. Maksud orang narasinya memang menurut orang ya. Tapi gak tahu menurut juri memang bagus. Bisa ngejual lah gitu. Menurut orang kok biasa aja gitu yang menangnya tuh gitu. Kalau dibandingin orang lah ya. Kalau sana mana cek mana lagi. Tapi buat eleh gitu. Gitu. Nah orang tidak. Kenapa orang tidak seberuntung orang lain gitu. Nah itu mirisnya kompetisi orang di hidup orang gitu. Orangnya lawan kudu cerita kaman. Emang orang sering ikut beberapa kali yang namanya jalan santai lah sepertinya. Kan itu biasa ada kupon mang. Ya. Beli karcis kemudian dikumpulkan. Bahkan beberapa orang kan sengaja beli tidak hanya 1 karcis gitu mang. Saking 10 misalkan. Biar semakin banyak karcis semakin banyak kan peluang untuk menang gitu. Tapi ternyata seru orang lost wae pas ieu mah. Paham orang ge duka kumaha ya tanya pas pengundian ieu. Orang lebih dari 5 kali mungkin mang. Dan alhamdulillah tidak pernah menang gitu.
hanya nonton kan gambar gegebegan gitu nya tinggali anu gitu. Biasanya nomor ujungnya tuh misalkan. Orangnya seru sih berbicara masalah tadi beruntung tidak beruntung. Paling orang lain dibilang trauma ataunya jadi malas gitu ikut jalan santai. Itu pernah menang wae gitu. Sih sekali manya orang yang lebih semangat. Kemarin Agustus ikut enggak? Enggak orang. Karena trauma. Nggak kebayang semalam menang gitu. Jadi itu ikut lah gitu. Orang mending sare gitu. Nah, itu kompetisi dalam hidup orang. Gak tahu orang akhirnya nginget-ngingetnya sebelum pas tadi briefing orang pernah menang naon ya? Gak pernah. Dalam hal undian lah ya. Dari tadi undian yang dimaksud orang adalah yang misalkan kupon gitu. Belum pernah orang seinget orang gitu. Apa ya? Goreng milik namanya. Nah, itu kisah cerita orang. Cerita mana gimana tadi selain jalan santai? Orang sebenarnya sih memang cukup banyak mengikuti beberapa lomba-lomba lah atau kompetisi gitu ya. Tapi orang lamun inget-inget di flashback orang gitu. Orang teringat ada satu momen di mana memang orang teh pernah ngikutin mana kompetisi di sekolah waktu itu orang waktu SMP keneh mang. Ya. Nah, kenapa orang masih ingat karena di itu setelah mengikuti kompetisi tersebut akhirnya orang bisa mengerti makna hidup mang setidaknya gitunya. Anjay. Nah, ceritanya itu orang kan waktu SMP teh jadi perwakilan 3 orang waktu itu untuk ikut cerdas cermat tingkat kecamatan. Biasanya walaupun beda orang kecamatan beda sih dengan kecamatan penyelenggara. Nah, ceritanya orang iluan lah gitu karena mungkin orang termasuk yang dipilih dari sekolah itu untuk mewakili. Pemain cabutan berarti atau pemain cabutan? Bukan, jadi mewakili sekolah gitulah walaupun beda kecamatan tapi kan duka segarut duka sekecamatan lah itu namanya gitunya. Nah, singkat cerita orang ikut lomba itu dan orang masih ingat di injury time emang orang teh dulu teh beda selisih sedikit dengan tim yang lain poinnya poinnya teh dan ketika misalnya ada satu pertanyaan terakhir waktu itu pertanyaan hitung-hitungan mang matematika sekian tambah sekian. Nah orangnya optimis lamun orang bisa ngajawab ieu setidaknya orang bisa masuk 3 besar waktu itu. Dan yang terjadi adalah orang salah ngejawab mang waktu itu teh. Jadi intinya orang salah akhirnya orang tidak masuk 3 besar. Nah yang terjadi ketika orang bahwa tahu akhirnya kelompok orang gagal gitu untuk meraih 3 besar. Di sana terjadi penyesalan yang cukup sangat luar biasa mang. Dibilang namanya dilema besar gitu karena memang mungkin secara basically orang dulu di sekolah gitu mang termasuk orang yang jarang mengalami kegagalan gitu. Bukan ketika misalnya ada kompetisi atau ada persaingan dengan teman-teman sekelas atau mungkin dengan orang lain orang sih jarang gagal. Sehingga mungkin secara tidak langsung itu teh membuat sikap perfeksionis ke diri orang gitu. Nah, ketika orang keluar kemudian orang berkompetisi dengan orang lain dan orang gagal, orang di sana mental orang benang lah kasar mang. Kena mental. Entah kena mental benar. Akhirnya orang hampir berbulan-bulan lah kalau dikatakan rasa gak makan. Dibilang gak makan sih makan oke dah lapar ya. Tapi mungkin emang sih nafsu makanan rada kurangnya karena orang kepikiran terus. Orang terlalu menyalahkan diri orang. Cobalah orang misalnya tadi salah ngomongnya, salah ngajawab, orang pasti menang sebetulnya. Jadi itu seperti itu mang nunggu orang dirasakan sampai akhirnya orang mungkin 2 bulanan gitu mang. Orang capek dengan kondisi orang menyerah gitu ya. Akhirnya orang mentafakuri diri gitu ya. Kemudian orang berpikir bagaimana sih kok orang bisa seperti ini gitu ya. Ketika orang mengalami kegagalan dalam sebuah kompetisi kok orang bisa separah ieu mental orang gitu. Nah, dari sana orang mulai akhirnya selamanya ngubaran diri sendiri dengan healing, self healing. Itu dengan cara orang sendiri. Tadi jadi orang teh memaknai nanti makna keberhasilan dan kegagalan itu gitu. Yang pertama, yang kedua orangnya memaknai sebuah sebuah pertandingan teh seperti apa sih gitu. Sehingga orang teh misalnya orang menang atau ele itu teh naon bagian tina eta bukan gitu kan ya. Nah, sehingga akhirnya karena orang hayang sembuh gitu, karena orang jujur tersiksa dengan perasaan orang tadi, akhirnya orang salah satu syarat nantinya berarti orang kudu ikhlas dengan apa yang sudah terjadi ke diri orang gitu. Dan di sananya orang belajar ikhlas. Dan tadi sih orang berpikir bahwa ketika orang ikhlas itu mau jadi obat, mau sembuh ke orang nah gitu. Dan ketika ke orang dipikirkan terus dan mau jadi solusi tiba-tiba orang jadi juara di misalnya. Nah udahlah akhirnya orang memilih untuk berdamai dengan yang namanya
kondisi tadi gitu. Nah tidinya rada-rada seetik orang rada ikhlas gitu makanya akhirnya rada menerima sehingga henteu terlalu kepikiran. Terus nu kadua orang ge berpikir ari nun teh bahwa dalam sebuah permainan teh memang wajar gitu istilahnya ketika orang ada kalah menang dan orang menjawab ya emang wajar gitu ketika dalam sebuah pertarungan atau sebuah kompetisi orang menang itu hak yang ikut dan orang eleh oge itu hak yang ikut kompetisi tersebut gitu dan akhirnya orang alhamdulillah bisa segera sadar gitu Mang dan bisa mengobati trauma atau depresi orang dan selesailah dari sana gitu. Ya itu mungkin pengalaman Mangnya secara tidak langsung ya mengajarkan orang bagaimana ketika orang bersaing atau berkompetisi Pak esenya berkompetisi dengan orang lain gitu dan setelah itu orangnya tentu melakukan sebuah perlombaan lagi gitu orang teh saya ngomong enggak trauma. Nah itu mah orang mulai rada ini gitu. Jadi akhirnya orang teh ketika orang arek ikut perlombaan misalnya orang tidak terlalu menargetkan orang harus menang. Orang harus selalu berhasil gitu. Ya orang mah intinya oke lah orang ikut pertandingan ieu tapi nya orang tidak terlalu mengharapkan kemenangan. Jalanilah gitu misalnya masalah menang eleh mah eta mah geus ku Gusti Allah gitu nya istilahna mah ditakdirkeun. Itu sih orang mah akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang ketika orang mengalami hal yang sama ya orang tidak terlalu ngerasa terbebani atau ngerasa tersiksa lah gitu ketika mengalami kegagalan dalam sebuah kompetisi gitu Mang. Berarti akhirnya sembuh sampai sekarang. Ya dari perasaan bersalah tersebut. Iya, alhamdulillah sembuh sih walaupun manusiawi mungkin Mang ya ketika memang orang mengalami kegagalan ya kecewa mah aya gitu. Cuman beda nate henteu sekape teu sampai ka kapikiran gitu, henteu sampai stres gitu. Ya, oke lah salewat kecewa geus. Nama paling karaokean gitu. Poho deui gitu. Oh sama sih dong. Di imah ya mah. Oh di rumah. Oke. Tapi sekarang sudah lewat gitu fase itu tuh. Tapi pernah merasa kecewa, ya wajar ya kecewa misalkan pernah kan. Iya. Nah sekarang ketika kecewa tuh udah hanya sebatas kecewa atau masih ada efeknya misalkan nafsu makan menurun. Karena ini salah satu stres itu loh Pak, indikasinya lah. Ayo nama sih itu sih. Tadi kan orang sudah sudah menyadari gitu. Ketika orang ikut sebuah pertandingan gitunya, ketika kalah menang itu hal yang biasa. Yang ulah sampai mohon maafnya kan nggak ada kadang-kadang memang ketika orang eleh aya sampai ke stres, sampai nangis gini ya terseduh-seduh gitu ya. Atau mungkin ketika kalah akhirnya jadi brutal gitu. Banyak kan misalnya untuk supporter misalnya menerima tim kesayangannya atau atlet kesayangan anak kalah akhirnya nanti jadi pasialah gitu kan itu tidak bagusnya. Nah, orangnya sama menanamkan hal yang seperti itu gitu. Jadi alhamdulillahnya udahlah yang penting mah bayanglah murnya intinya mah orang seperti ikut sebuah kompetisi itu pertama mungkin orang ikut partisipasi atau orang mungkin ya untuk pengalaman lah gitu. Adapun tadi masalah orang menang atau tidak itu sudah ada yang ngatur sih orang mah gitu akhirnya jadi geus nyeting kadinya we gitu. Pikiran. Berarti hebat lah maneh bisa dikategorikan hebat tuh bisa menyembuhkan sendiri tanpa bantuan praktisi profesional ya, misalkan psikologi atau psikiater kan. Oke. Tapi nafsu makan normal sekarang. Orang sih lamun aya deungeunna. Nafsu pisan. Oh deungeunna mah biasa we sedahar orang. Ya, orang jadi teringat ini Mang podcastnya di Raditya Dika dia ngundang salah satu dokter spesialis kejiwaan, Dr. Elvin Gunawan. Beliau menjelaskan salah satu indikasi stres ya, depresi itu adalah ketika sudah mengalami rasa bersalah yang berlarut-larut, terus nafsu makan berkurang, itu salah satunya. Takutnya sekarang kondisi mana begitu. Ya dulu mah emang seperti itu Mang. Orang sampai kayak jadi sepanjang hari teh orang mikirannya tahu gitu. Entah itu. Gitu. Iya, maka orang tadi bilang orang mungkin sampai ke stres waktu itu Mang. Dan itu tadi walaupun orang mungkin self healing sendiri gitu ya. Tapi itu Mang hampir 2 bulan orang waktu itu ngalami emang tidak gampang gitu. Jadi butuh proses nu lama dan mungkin orang rahasianya berenangnya gitunya kenapa orang bisa tadi menyembuhkan dengan diri sendiri akhirnya orang dikembalikan ke kepercayaan orang, keimanan orang gitu. Kan tadi orangnya akhirnya orang meyakini apapun yang terjadi ke diri orang, arek gagal, arek berhasil itu geus islamnya
geus aya catatanana gitu. Geus takdirna misalnya orang meunang nya kalau ditakdirkeun meunang. Lebih bijak lah gitu Orang elehnya, orang geus ditakdirkeun eleh ku Allah. Geus orang kumaha deui arek protes. Arek kumaha kan ya udah orang akhirnya berdamai gitu. Oh, iya sih. Orang pernah di fase ini yang wah lumayan lah. Nah, betul wae. Bener aslinya. Enggak, takutnya masih dalam kondisi seperti itu. Kalau masih dalam kondisi seperti itu, nanti orang rek merek karung jauh. Jangan botol bekas juga. Kukurilingan. Sebenarnya masih cuman ini sih tergantung dengeuna orang selera makan lah gitu. Tergantung lauknya gitu kan. Tapi ngomong-ngomong, ini kan siklus manusia seperti itulah ya. Ketika dihadapkan dan menghadapi sebuah masalah pasti ada merasa bersalah, terus sampai kepikiran terus, bahkan sampai mengurangi nafsu makan. Nah ini kan sering dialami oleh generasi sekarang, Mang. Benar. Dulu generasi kita ya, itu kalau mengalami stres kita handle sendiri. Terus kita cari pelarian, cari stress release versi kita masing-masing. Tapi generasi Z sekarang itu sedikit-sedikit, ini fun fact-nya ya, generasi milenial dan generasi Z di zaman sekarang, stres itu langsung mereka lari ke praktisi. Bagus memang harus ada seorang tenaga ahli atau tenaga profesional yang membimbing supaya tidak salah jalan. Caranya tidak salah gitulah ya. Stress release-nya benar gitu. Nah ini makanya kan tren sekarang para psikolog, para psikiater itu lumayan kebanjiran pasien, Pak. Itu. Dan ini orang dengar dari podcastnya Raditya Dika. Ya, fun fact dari generasi sekarang seperti itu. Jadi mentalnya tuh lumayan agak ringkih lah gitu. Artinya rapuh gitu. Rawan lah gitu mentalnya tuh. Karena memang kembali lagi sih tentang tantangan hidup zaman sekarang kan lumayan beda dengan zaman kita gitu. Zaman kita stres dikit mungkin bisa main PS1 ya. Main PS ada tuh di Tasik. Aya jimpot. Nah, tapi ngomongin masalah fase kehidupan ya, terutama di fase kompetisi. Itu di dunia psikiater, di dunia psikologi atau di ilmu kejiwaan ada yang namanya 5 fase grieving atau kesakitan lah ya. Ketika menghadapi suatu masalah ada 5 fase yang harus dan akan kita mengalami fase ini. 5 fase ini dikemukakan oleh salah seorang psikiater asal Amerika yaitu Elizabeth Kubler-Ross gitu ya. Nah dia menulis di bukunya ada 5 fase yang akan kita alami ketika mengalami hal-hal yang mengecewakan lah ya. Kegagalan lah ya atau kesakitan gitu. 5 stage grieving kalau di bukunya tuh. 5 fase tersebut, 1 denial atau penyangkalan. Kedua anger atau marah. Yang ketiga bargaining atau tawar-menawar. Yang keempat itu depresi. Dan yang terakhir acceptance atau penerimaan. Oke, kita elaborasi ya satu-satu. Ketika kita mengalami kesakitan, pertama kita akan mengalami ada di fase denial atau penolakan dengan kalimat yang klasik sekali, ya Allah nahabat abi. Kenapa sih ini menimpa orang gitu kan? Orang teh kunaon sih bet kieu bet dibere ujian kieu gitu. Itu yang pertama pasti itu kita akan menolak. Mau mungkin gak mungkin deh aku ngalamin kayak gini gitu. Atau misalkan ya sorry to say kita mengalami kehilangan seseorang, ente maut gitu ta. Misalkan ya, enggak dia gak meninggal gitu. Itu fase yang pertama. Yang kedua, anger, pasti marah dong. Gitu. Marahnya itu mungkin ya Allah gitu. Itu tidak marah sebetulnya dengan ekspresi seperti itu kan. Meskipun tidak berkata-kata kasar misalkan, enggak. Itu marah juga gitu, anger. Yang ketiga
itu bargaining atau tawar menawar. Gini, bargaining tuh misalkan tadi menurut pernah tadi di cerita mana tentang tadi lamun orang cerdas cermat. Nah itu kalau misalkan orang bisa ngejawab pertanyaan itu, orang pasti masuk ke tiga besar. Nah itu, jadi suatu hal tawar menawar di sini itu suatu kondisi atau suatu hal yang tidak mungkin terjadi lagi. Lalu kita ungkapkan gitu. Iya. Kalau gak jalan ke sana, kayaknya orang gak bakalan celaka gitu. Tapi kaduhung orang kadieu tadinya gitu. Dalam orang teu ini mah orang teh moal kieu meureun. Kayak gitulah meureun. Yeah. Jadi memang itu tuh sebetulnya perasaan anu katakanlah menolak dari kejadian atau seperti apalah gitu ya, ungkapan-ungkapan bahwa coba lamun bisa mah, tapi kan faktana mau mungkin gitu. Nah gitu. Coba lamun bisa mah orang lari dari kenyataan ini. Tapi kan faktanya gak bisa, udah terjadi gitu. Nah yang keempat, depresi. Nah ini justru wajar Mang. Orang ketika mengalami tadi mana kan mengalami depresi sampai 2 bulan, itu wajar sebetulnya. Wajar karena memang kita pasti melalui step itu, fase itu. Cuman mungkin catatannya adalah depresi yang seperti apa yang memang dinormalisasi. Gitu. Misalkan sampai dia nafsu makan menurun, sebetulnya levelnya masih wajar karena itu salah indikasi yang pertama justru. Nah yang kedua itu lebih parah lagi kalau sudah halusinasi. Makanya ada orang yang pernah cerita, contoh kemarin lah, yang menghabisi nyawa istrinya tuh kan dipotong-potong, itu kan dia katanya nah itu halusinasi sebetulnya. Itu depresinya udah level lumayan cukup tinggi gitu. Sampai mungkin ada hal kita menyakiti diri sendiri. Nah itu udah depresi cukup berat. Dan paling parah ya bundir. Mau bundir terus skizofrenia itu udah. Skizofrenia tuh kayak semacam lupa akan jati diri. Itu ODGJ lah. Hilang akal gitu, hilang akal sehat. Ya. Terus ada lagi istilah yang orang baru dengar sih dari Dr. Elvin tuh, ODGM, orang dengan gangguan mental. Kan orang dengan gangguan jiwa, kejiwaannya yang tergoncang. Jadi gini kata Dr. Elvin, kalau kita luka fisik jelas terlihat bagian mana yang terluka. Tapi kalau orang dengan gangguan mental itu justru susah mendeteksinya. Gitu. Mungkin lah orang bisa jadi termasuk ODGM. Yang levelnya nanti satu level lagi ke ODGJ. Hingga bawa karung, mulungan, itu botol bekas. Gitu. Itu level depresi ya. Indikasi-indikasi yang harus diwaspadai dalam fase depresi. Jadi kalau misalnya tadi hanya sekedar hilang nafsu makan itu masih normal. Masih normal. Tapi itu memang tentu maksudnya bukan berarti membolehkan atau melegalkan ya. Itu justru tadi dengan kita menyebutkan beberapa fase, ketika Anda sudah mulai hilang nafsu makan itu sudah masuk ke fase pertamanya. Dan tentu seharusnya harus segera disegah gitu Mang, diwaspadai ulah sampai nanti hilang yang lain gitu. Menginjak di fase selanjutnya gitu. Nah makanya justru orang salut ya. Di sisi lain orang sangat salut sama generasi milenial, generasi Z sekarang, ketika dia udah menyadari akan orang udah berada di level depresinya udah segini, orang lari atau orang konsultasi ke praktisi atau ke ahli. Itu memang harus seperti itu. Iya, benar. Atau mungkin karena butuh cukup tanda petik modal untuk konsultasi dengan seorang ahli, minimal sama temen aja dulu. Iya. Gitu ngobrol aja dulu. Atau tadi emang seperti nu dilakukan ke orang merenya gitu. Ketika mungkin untuk beberapa orang gitu, Mang, ketika kita konsul ke ahli kan itu cukup aya fee lumayan gitu kan sih, atau biaya gitunya. Nah, daripada misalnya tadi puntennya memang IG salah satu jadi penyakit di masyarakat sekarang, Mang, khususnya untuk anak-anak muda. Ketika anak-anak muda ini merasa depresi, tidak sedikit mereka yang larinya ke minuman, lari ke obat-obatan. Tolong dipikir-pikir lagi gitu ya, karena sebetulnya hal itu tuh hal yang akan merugikan diri sendiri dan keluarga tentunya ya. Tadi atuh orang kudu kumaha ya, minimalnya
orang yakin setiap orang itu pasti punya teman dekat, anu dewasa lah sebetulnya, dianggap dewasa. Kemudian juga kalau tidak ada, jika orang lakukan dulu mang tadi orang dikembalikan ke masalah kepercayaan orang. Ya. Misalnya orang konsul dengan guru ngaji orang, dengan ustadz, dengan orang-orang yang kita memiliki kompetensi lah di bidang keilmuan khususnya untuk ilmu agama gitu, untuk bisa menebalkan keimanan orang gitu, sehingga nanti bisa menerima apa yang kita alami dari sisi agama gitu mang untuk ketana. Nah ini fase yang terakhir nih. Pada akhirnya kita akan acceptance atau menerima dengan sepenuh hati apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah terjadi, meskipun mungkin butuh waktu. Contoh mana kan butuh waktu 2 bulan untuk menerima keadaan tersebut, hingga akhirnya untuk berani ikut lomba lagi, kan itu suatu hal yang luar biasa gitu. Effortnya tuh lumayan gitu, butuh tenaga dan pikiran untuk memberanikan ikut lomba lagi gitu. Dan tadi betul, jadi ada penanganan yang harus kita perhatikan juga di sisi, kan ada, kalau ada kecerdasan emotional question, terus ada kecerdasan intellectual question, dan ini yang paling penting, ada hal atau ada sesuatu yang harus kita deteksi, yaitu spiritualnya. Betul. Justru, nah ini salah satunya Dr. Elvin Gunawan sangat menganjurkan loh mang, ruqyah. Oh iya. Jadi ketika kita misalkan nih terdeteksi depresi nih, mulai dari cemas, terus susah nafsu makan berkurang, jam tidur biasanya susah tidur, insomnia, terus hal-hal lainnya, dan biasanya itu larinya ke GERD, ya itu periksakan dulu katanya tuh ya secara medis, ada gak gejala-gejala yang mendekati tersebut. Kalau misalkan gak ada, barulah diarahkan ke psikiater atau ke psikolog. Kalau menurut psikolog dan psikiater, ini kayaknya bukan di ranah kami deh. Makanya Dr. Elvin Gunawan, coba yuk kita rujuk ke salah satu ustadz yang memang biasa meruqyah. Dan ternyata memang bisa jadi ini karena gangguan jin dan lain-lain. Karena kan kita lah ya sebagai muslim percaya kan dengan adanya jin dan lain-lain lah ya gitu. Dan tidak sedikit juga jin-jin mang dia sukanya ngeganggu orang gitu kan. Itu karena ada salah satu psikolog ini cerita dari Bang Panji. Jadi secara medis dia baik-baik aja, tapi perutnya tuh sakit gitu. Sakitnya kayak GERD gitu. Berawal dari stres nih mang. Berawal dari depresi. Gejalanya tuh kayak GERD, si perutnya tuh sakit, terus diperiksa ke dokter, ternyata gak ada apa-apa, normal, sampai di rongsen, di rongsen gitu. Rongsen apa USG gitulahnya. Jadi diperiksa lah area perutnya. Terus ke psikolog, ini emang depresi normal aja gitu. Nah, dirujuklah ke ustadz yang memang biasa meruqyah syariah, dan memang ternyata setelah diruqyah keluar paku, terus rambut-rambutnya kayak gitulah. Ternyata ini. Jadi masalahnya di spiritualnya gitu. Jadi ada tiga alternatif pengobatan yang memang bisa ditempuh gitu. Ya, salah satunya silahkan, itu tergantung referensi masing-masing. Itu sih yang orang dapat ya dari beberapa podcast. Lumayan lah, nambahan ilmu lah untuk dulur mamang ya. Nanti bisa diperhatikan di kondisi seperti apa nih, karena memang kita juga gak tahu nih level depresi atau stresnya dulur mamang seperti apa kan gitu. Tapi setidaknya tadi dengan apa yang kita sebutkan, mudah-mudahan dulur mamang bisa ngedeteksi lebih dini gitunya, lebih awal, sehingga nanti cara penyelesaiannya pun bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing tadi gitu ya. Betul. Nah, untuk sekaligus closing statement mungkin lah ya, menutup episode ini, bahwa tadi kalau orang sih ya gak tahu mana akan sepakat gak dengan pernyataan orang. Ya mungkin salah satu untuk mempertebal lah ya gitu. Kesadaran kita, yaitu harus mempertebal iman dong. Iya. Itulah ya yang harus jadi pondasi dulu. Betul. Itu, dan yakini bahwa tadi kata si Mang Jaman adalah jangan
Jangan lupa gitu lah, menolak lupa bahwa kita adalah pemenang. Oh iya. Yang menuju di Oparium. Ya, itu yang harus kita pegang tuh. Jadi supaya triggernya tuh positif gitu kan. Enggak kebayang-bayang hal-hal yang negatif gitu, bahwa kita tuh adalah pemenang. Kita itu adalah cairan yang meskipun hina tapi kita menang, guys. Dari jutaan sperma yang berusaha untuk menghampiri Oparium atau ovum ya, kita adalah pemenang.